Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan Ibu Eni Widayanti, guru kelas 6 SD Kalibanteng Kidul 01 Semarang. Namun, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya nak. Berdoa dimulai. Selesai? Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Tentunya harapan Ibu saat ini kita berada di rumah, kalian sehat, senantiasa sejahtera. Nah, anak-anak, kita saat ini akan belajar mengenai pembelajaran rima tema 2, subtema 3. Nah, anak-anak, kita tahu bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo, kita cari tahu ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar bersama dengan sikap kita yang peduli dan santun. Untuk pengetahuannya, perlu kalian ingat bahwa makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia. Pola lantai tari daerah dan rasio. Sedangkan untuk keterampilannya, yaitu mengkomunikasikan hasil olah tubuh melalui praktik pola lantai tarian dan memecahkan masalah. Adapun tujuannya, yaitu yang pertama menuliskan makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. Yang kedua, mempraktikkan pola lantai tari daerah. Yang ketiga adalah memecahkan masalah yang terkait rasio. Nah, anak-anak, ayo kita baca teks berikutnya. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau tentara nikah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari tahun 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi 1. Pinjaman nasional. Nah, program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, yaitu Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Nah, di sini anak-anak, Insinyur Surahman ini adalah Insinyur Surahman ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi. Terutama di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo.
Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Nah, ini adalah foto dari Menteri Kemakmuran, yaitu Darmawan Mangunkusumo. Kemudian selanjutnya yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Nah, ini anak-anak Dr. A.K. Ghani. Nah, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Nah, program ini berupa rencana produksi 3 tahun dari tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini. Kasimo menyarankan agar yang pertama adalah menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Yang kedua, yaitu di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga adalah pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Yang kelima adalah program transmigrasi. Nah, ini adalah I.J. Kasimo. Ya. Nah, ini ya, ada 5 rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Kemudian yang selanjutnya yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik ini bertujuan untuk mengajarkan, menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, ini ya Motik, Basjarudin Rahman Motik ya, ini fotonya. Nah, anak-anak, ayo kita cari informasi dengan peta pikiran ya, bagaimana upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Seperti apa yang sudah kalian baca itu ya. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini kamu akan bekerja sama di dalam menampilkan tari indang. Apakah kamu masih ingat gerakan dan pola lantai yang telah kamu pelajari sebelumnya? Sebelumnya kamu telah mempelajari seluruh gerakan dan pola lantai tari indang. Sekarang kamu akan menampilkan seluruh gerakan dan pola lantai yang telah kamu pelajari. Perhatikan ya penjelasan dari Ibu di sini ya. Adapun kriteria penilaiannya yaitu kamu baru saja belajar berbagai gerakan tari indang. Apakah kamu memperhatikan rasio perbandingan siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok tari indang tadi? Ayo kita diskusikan bersama dengan orang tuamu ya. Masalah rasio atau perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan ya dalam setiap kelompok. Nah, ayo kita berlatih ya untuk tari indang tadi ya. Di dalam sebuah kelompok tari indang ini terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan.
Berapakah rasio perbandingan siswa laki-laki terhadap siswa perempuan? Sebelum menjawab soal di atas, perhatikan penjelasan berikut terlebih dahulu. Nah, anak-anak, apakah rasio atau perbandingan itu? Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan dua nilai, namun membandingkan tiga nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Ya, contoh di sini. Rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari dua benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Misalnya, jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah 3:1. 3 untuk tepung, 1 untuk gula. Gitu ya. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menentukan rasio? Membandingkan lebih dari 2 benda, misalnya perbandingan umur ayah, ibu, dan Edo adalah 8:7:3. 8 itu untuk umur ayah, 7 itu untuk umur ibu, dan 3 itu untuk umur Edo. Jika umur Edo adalah 11 tahun, berapa jumlah umur mereka? Yaitu 8, 7, dan 3. Sedangkan umur Edo adalah 3 tahun. Nah, jumlah umur mereka adalah ini sama dengan 66 tahun. Ya, jelas ya. Kemudian coba kamu perhatikan di sini. Rasio dapat dituliskan dengan kata-kata atau dengan simbol. Misalnya, jika terdapat 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari, maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4:8 atau 1:2. Ditulis menggunakan simbol sebagai berikut. 4:8. Ingat anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai menyederhanakan pecahan, di sini sama saja ya. Nah, untuk menyederhanakan pecahan kita gunakan FEB. FEB dari 4 dan 8 adalah 4. Sehingga 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Nah, rasio biasanya dituliskan dalam bentuk titik 2. Gunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Misalnya 4:8. Misal di sini masing-masing angka bisa dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 1:2 atau 1:2. Nah, itulah anak-anak apa yang sudah kalian pelajari untuk perbandingan. Nah, untuk itu cobalah nanti kalian kerjakan soal-soal yang ada di sini. Contoh perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 SD Nusantara adalah 2:3. Jika jumlah murid laki-laki adalah 12 orang, berapa jumlah murid perempuannya? Ingat anak-anak, jumlah murid laki-lakinya 12
orang. Nah, perbandingan untuk murid laki-lakinya berapa? 2 kan? Ini yang ditanyakan adalah jumlah murid perempuan. Murid perempuan perbandingannya berapa? 3. Nah, di sini sehingga untuk mencari berapa jumlah murid perempuan, caranya yang ditanyakan adalah murid perempuan, yaitu perbandingannya 3 ditaruh atas ya, per yang diketahui murid laki-laki yaitu 2, baru dikali dengan jumlah murid laki-laki 12 orang ya. Nah, sama dengan berapa? Kemudian perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat 1 loyang kue adalah 1:2 gelas. Jika ibu ingin membuat 10 loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Nanti kalian kerjakan ya. Dan juga jangan lupa kalian kerjakan untuk soal-soal yang ada di tema 2, subtema 3 pada pembelajaran 5 yang ada tertera di buku tema ya. Itulah anak-anak apa yang sudah Ibu ajarkan di sini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa berdoa ya. Selamat belajar, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya.